Jika di zaman sekarang Ferrari terkenal karena strategi mereka yang amburadul serta konyol, maka itu sangat berbeda dengan masa keemasan mereka dahulu. Masa-masa ketika trio maut masih ada di Ferrari, yaitu Michael Schumacher, Jean Todt, dan Ross Brawn. Ketiganya merupakan poros kunci suksesnya tim kuda jingkrak ini di era awal 2000-an dan membantu Michael Schumacher menjadi pemegang 7 titel juara dunia. Jika kita berbicara soal strategi, ada satu balapan yang menunjukkan betapa cerdiknya Ferrari di masa-masa emas mereka. Schumi pernah menang balapan dengan total pit stop sampai 4 kali. Cuma Ferrari yang bisa melakukan ini, dan itu terjadi pada salah satu balapan favorit Schumacher, yaitu GP Perancis pada musim 2004. Seperti yang kita tahu, musim 2004 adalah tahun di mana Ferrari sangatlah dominan dan performa mobil mereka bisa dibilang ada di level yang berbeda ketimbang rival-rivalnya. Sebelum Perancis, Michael Schumacher sedang ada di posisi yang sangat nyaman di klasemen pembalap dan seakan-akan mustahil untuk bisa dikejar oleh lawannya. Hal tersebut karena catatan performa Schumi yang sangat gila dengan rangkaian 9 kemenangan dari 10 balapan saat itu. Datang ke ronde ke-11 di Prancis, di atas kertas, Ferrari harusnya bisa menang mudah karena kecepatan mobil mereka yang dominan dan statistik Michael Schumacher yang menang 6 kali di sirkuit Magny-Cours. Tapi kali ini Ferrari malah sedikit pesimis mengingat keunggulan yang dimiliki oleh tim rival mereka yaitu Renault. Karakter aspal sirkuit Magny-Cours yang sangat mulus dan rata sangat cocok dengan ban Michelin yang dipakai oleh Renault ketimbang ban Bridgestone milik Ferrari. Ban Michelin dikenal bisa dengan cepat mencapai temperatur dan performa yang optimal ketimbang Bridgestone. Hal itu bisa berpengaruh saat kualifikasi dan ketika awal-awal stint setelah pit stop yang bisa berdampak negatif pada Ferrari. Singkatnya, Ferrari memang punya mobil tercepat, tapi tim Renault punya ban yang lebih ideal. Dan benar saja, ketika kualifikasi, Fernando Alonso berhasil mencuri pole position perdananya di musim 2004 saat itu, dengan gap 0,2 detik lebih kencang dari Michael Schumacher yang duduk di posisi kedua. Ketika start balapan keesokan harinya, Alonso yang dibantu dengan keunggulan ban Michelin serta traksi bagus di mobilnya, langsung tancap gas dan berhasil menjaga posisi pertamanya dari Schumi. Tapi Alonso tidak mampu menjauh dan jarak keduanya stabil di kisaran 1 detikan saja. Kemudian, karena performa ban Bridgestone sedikit demi sedikit mulai membaik, seiring dengan jalannya race, Schumi pada lap ke-8 berhasil menempel ketat Alonso. Permainan strategi Ferrari lalu dimulai pada lap ke-11. Michael Schumacher masuk pit lebih awal, dan yang membuat terkejut adalah pit stopnya berjalan cukup cepat. Artinya, bahan bakar yang diberikan tidak begitu banyak, dan tidak akan bertahan lama. Musim 2004 memang pengisian bahan bakar atau refueling masih diperbolehkan di F1, dan itu membuat perencanaan strategi lebih rumit dari zaman sekarang, karena tim masih harus memikirkan berat mobil dari pengisian ulang bahan bakar setelah pit stop. Meskipun setelah masuk pit pembalap mendapat ban baru, tapi mereka belum tentu bisa melaju lebih cepat dari pembalap yang belum pit stop, karena berat mobil yang lebih berat setelah refueling. Itulah kenapa strategi overcut lebih populer zaman dulu, karena semakin lama stay out di track, maka biasanya pembalap bisa melaju lebih cepat karena mobilnya makin ringan. Tapi di kasus GP Perancis 2004, hal itu tidak berlaku karena cerdasnya strategi Ferrari. Kepala bagian strategis Ferrari saat itu yang juga mantan race engineer-nya Schumi, yaitu Luca Baldisseri, berpikir kalau timnya harus lebih kreatif dan mencoba hal-hal yang tidak biasa supaya bisa melawan keunggulan yang dimiliki Renault serta Michelin di balapan kandangnya. Pit stop Schumacher yang dilakukan sangat awal itu bertujuan untuk menjebak Renault dan memaksa mereka untuk memancing Fernando Alonso supaya masuk pit lebih awal juga. Hasilnya, Renault benar-benar jatuh ke perangkap Ferrari dengan Alonso yang masuk pit 3 lap setelah itu. Jarak keduanya memang sempat melebar sampai 4 detik setelah pit, tapi pada lap ke-25, Schumi kembali menempel ketat Alonso di depannya dan saling kejar-kejaran. Sampai akhirnya pada lap ke-29, Ferrari kembali lakukan pit stop kepada Schumacher dan lagi-lagi berjalan sangat cepat dengan cuma memberikan bahan bakar yang sedikit ke mobil Schumi. Dengan kondisi mobilnya yang cukup ringan dengan bensin yang sedikit serta ban baru, hal itu bisa membuatnya tancap gas lebih kencang untuk melakukan strategi undercut kepada Alonso. Michael Schumacher melaju tanpa halangan di depannya dan mulai menunjukkan kecepatan yang sebenarnya dari mobil Ferrari dengan memecahkan rekor fastest lap di sirkuit tersebut. Sementara itu, Renault yang sudah jauh ke perangkap Ferrari di awal tadi, mau tidak mau harus meniru strategi yang diterapkan oleh lawannya.
Alonso kemudian masuk pit 3 lap setelah Schumi, dan itu membuatnya kehilangan pimpinan lomba. Schumi berhasil ambil alih posisi pertama, dan balapan saat ini dikendalikan oleh Ferrari. Diyakini kalau pit stop kedua Renault tersebut 5 putaran lebih awal dari yang direncanakan. Mereka terpaksa mempercepat strateginya karena sudah jatuh ke perangkap Ferrari di pit stop pertama. Setelah pit stop kedua dan Alonso kehilangan kendali balapan, Renault berpikir kalau strategi Schumacher akan memaksanya untuk menjalani stint ketiga atau stint terakhirnya dengan bahan bakar yang banyak serta berat. Hal itu otomatis akan membuat Schumi melambat di fase akhir balapan dan Alonso bisa dengan mudah menyalipnya untuk meraih kemenangan. Tapi Renault lagi-lagi tertipu oleh Ferrari. Schumi kembali masuk pit pada lap ke-42 dan secara mengejutkan, itu berjalan sangat cepat, yaitu cuma 6,2 detik saja. Kru Renault yang melihat itu tentunya kaget karena mereka berasumsi Schumi akan diberikan bensin yang banyak sampai akhir balapan. Ternyata Ferrari hanya memberi Schumacher sedikit bahan bakar dan berencana untuk lakukan 4 kali pit stop. Karena pit stop ketiganya yang sangat cepat, pembalap Jerman ini keluar dengan jarak sekitar 16 detik di belakang Alonso yang masih harus masuk pit nanti. 4 lap kemudian, Alonso yang sempat tertahan oleh Felipe Massa masuk pit untuk terakhir kalinya. Dan Schumacher yang punya mobil lebih ringan serta cepat langsung bablas di depannya dengan gap lebih dari 10 detik. Dengan Alonso yang diberikan bensin cukup banyak supaya bisa sampai finish, itu membuat mobilnya lebih berat ketimbang mobil Schumi dan perbedaan kecepatan keduanya makin jauh. Pada lap ke-67, jarak antara Schumi dan Alonso nyaris mencapai 25 detik, dan itu memberikan Ferrari gap yang cukup untuk melakukan pit stop keempat 1 lap setelahnya. Michael Schumacher akhirnya tidak terkejar, dan sukses meraih kemenangan ketujuhnya di sirkuit Magny Cours. Kemenangannya makin spesial karena dilakukan dengan strategi cerdik 4 kali pit stop yang berani dari Ferrari. Keberanian itu sebenarnya masih dipelihara oleh Ferrari sampai zaman sekarang. Tapi tidak dengan kecerdikannya, dengan strategi ban hard di Hongaria kemarin atau double stack di Monaco. Pada akhirnya tifosi harus lagi dan lagi cuma bisa mengingat masa jaya mereka bersama Michael Schumacher. Lalu kemudian menyadari kalau era tersebut sudah lewat dan Ferrari tidak seperti dulu lagi. Sambil berharap, semoga tim dengan segudang sejarah ini bisa bangkit dan kembali mengulang semua memori masa lalu yang indah. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten-konten F1 lainnya. Jumpa lagi di video berikutnya.